Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hari ini kita kembali bertemu pada pertemuan kedua mata kuliah bimbingan konseling Islam. Kita akan mendiskusikan tentang konsep dasar ruang lingkup bimbingan konseling Islam. Sebelum itu kita berdoa sambil melafazkan Al-Fatihah. Dimulai. Bapak, ada sedikit games nih untuk ice breaking kita di pagi ini. Sebelum memulai materi hari ini, tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Di pertemuan ini kita lihat bersama-sama capaian pembelajaran mata kuliah kita. Sebelum itu, Bapak akan mempresentasi terlebih dahulu. Dani, Kosma, oke. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya. Dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini ada tentang menjelaskan pengertian bimbingan konseling Islam, kemudian menjelaskan ruang lingkup, tujuan dan manfaat bimbingan konseling Islam. Oke. Nah, dulu pada saat kalian bersekolah ada guru BK-nya nggak? Ada. Oke, baik di Aliyah maupun SMA ada guru BK-nya? Oke, apa sih sebenarnya yang kalian temui atau mindset kalian tentang guru BK? Coba angkat tangannya. Mana? Guru BK kejam. Selain itu, ada lagi? Sebelum kita berjalan kembali, Bapak ada memiliki tugas untuk kalian semua. Tugasnya itu adalah membagi kepada 3 kelompok. Coba nanti utarakan apa saja yang menjadi persoalan permasalahan bagi siswa di sekolah terkait tentang bimbingan konseling. Instruksinya adalah coba kalian diskusikan dalam kelompok kalian tentang masalah yang biasa dihadapi oleh peserta didik di sekolah. Yang kedua, kaitkan dengan konteks bimbingan konseling. Apa sih sebenarnya tujuan dari bimbingan konseling itu ada di sekolah? Dan apa manfaatnya? Silakan berdiskusi, waktunya Bapak beri hanya 5 menit saja. Sudah selesai semua? Sudah. Setelah kalian berdiskusi, Bapak pengen tahu apa sebenarnya hasil dari diskusi kalian. Siapa mau duluan? Kami, Pak. Ya, boleh. Silakan. Jadi, Pak, hasil dari diskusi kami tadi, Pak, tujuan bimbingan konseling serta manfaatnya itu yang pertama menyelesaikan masalah siswa, Pak. Oke. Yang kedua memberikan bimbingan kepada siswa. Oke. Terus mencari tahu permasalahan yang dialami siswa. Oke. Yang mencari tahu sebenarnya apa nih gitu, Pak, masalah yang dihadapi. Yang Oke. ketiga mencegah perilaku buruk, Pak, supaya nggak terjadilah perilaku buruk di sekolah itu, Pak. Jadi manfaatnya, Pak, meningkatkan kesadaran siswa juga dan membantu mengambil keputusan, Pak. Ada beberapa masalah yang memang sangat sering terjadi yang dialami oleh siswa. Salah satunya itu tidak mengerjakan tugas, terlambat datang ke sekolah, dan yang terakhir tidak berbicara sopan kepada guru. Nah, ini kan masalah-masalah yang sangat terjadi di lingkungan sekolah gitu kan, Pak. Nah, BKI ini berperan untuk mendorong siswa untuk menerapkan akhlakul karimah dalam berperilaku kepada siapapun, terutama kepada guru. Gitu kan, Pak. Terus kemudian BKI ini juga membimbing dengan cara yang lemah lembut, tidak sembarangan memberikan hukuman yang di luar logis, gitu, di luar dari apa yang mereka kerjakan. Terus BKI ini juga memberikan ruang curhat yang nyaman, Pak, sehingga siswa yang bermasalah itu dapat mencurahkan hatinya itu dengan nyaman tanpa ada paksaan seperti hati atau mungkin mereka merasa tidak nyaman gitu, Pak. Terus inti dari BKI ini sangat berperan penting sebagai pembimbing akhlak dan juga pembentukan karakter dari siswa. Oke, bagus sekali. Oke, baik Pak. Dari hasil diskusi kami sampaikan bahwasanya BK ini banyak manfaatnya. Yang pertama yakni mengamankan kedisiplinan di sekolah. Jadi adanya guru BK, jadi sekolah tuh jadi kayak nyaman gitu dengan murid-murid yang berpakaian disiplin, rapi di sehari-harinya. Manfaatnya untuk penjagaan permasalahan. Tujuannya BK ini yaitu untuk mengembangkan diri, meningkatkan kesehatan mental, yaitu mengarahkan siswa serta pengambilan keputusan. Selanjutnya coba kita diskusikan secara bersama-sama.
berangkat mengenai konteks ataupun masalah yang ada di siswa, ya kan? Banyak kita jumpai ada siswa yang terlambat, kemudian mungkin ada siswa yang tidak disiplin, tidak mengerjakan tugas. Dalam konteks bimbingan konseling Islam, secara kulit luarnya itu kalian harus ketahui bagaimana pendekatan yang bisa kalian terapkan di sekolah nantinya. Nah, secara pendekatan bimbingan konseling Islam ini juga sangat penting. Apa sih sebenarnya pengertian bimbingan konseling Islam? Kalau kita lihat, bimbingan konseling Islam itu adalah proses secara komprehensif, menyeluruh, untuk membantu individu mengembangkan potensi diri secara optimal berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, pendekatannya itu kan ada dua, ada secara holistik maupun fokus utamanya. Kalau secara holistik itu tentu ya kita lihat ada berlandaskan secara ajaran Al-Quran dan hadis. Inilah dia membedakan antara bimbingan konseling yang umum dan juga yang Islam. Kalau umum, dia konteksnya biasanya itu melakukan pendekatan secara teoritik barat. Kalau bimbingan konseling Islam, itu secara Al-Quran dan hadis. Nah, secara fokus utama, pasti ya, ada penyelesaian masalah secara pribadi siswa. Kemudian sosialnya, dan juga secara konteks pendidikannya. Bimbingan ini juga bisa memfokuskan agar peserta didik menuju kepada karir yang lebih baik. Sesuai dengan capaian pembelajaran tadi, kita lihat juga ruang lingkupnya. Apa-apa saja sih dalam ruang lingkup tersebut? Kita lihat dari adanya orientasi diri. Biasanya membantu peserta didik ataupun individu menemukan arah hidup sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pemberian informasi, kita bisa menyediakan wawasan Islami untuk mengembalikan keputusan. Kemudian dalam layanan konseling juga, kita mendampingi individu mengatasi masalah dengan solusi yang syar'i, sesuai dengan ajaran Islam. Kembali lagi. Terakhir, dalam pengembangan diri, kita juga mendorong potensi yang ada pada dirinya secara berkelanjutan agar dia bisa mencapai cita-citanya. Dalam tujuan BK itu ada 4 poinnya. Yang pertama itu ada pemahaman diri, kemudian bisa mengambil keputusan, kesejahteraan holistik, artinya di sini mampu mematahkan secara emosionalnya, kemudian sosial dan juga spiritualnya. Terakhir adalah mencegah perilaku yang menyimpang. Ada manfaat BKI. Manfaatnya itu ada 4 juga. Yang pertama itu fokus dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya itu ada peningkatan spiritual. Selanjutnya apa manfaatnya? Bisa membentuk karakter. Terakhir adalah dukungan keberhasilan. Bapak akan tunjuk satu orang untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kita pada pertemuan hari ini. Oke, Dani, silakan. Dari tadi penjelasan yang Bapak sampaikan, mungkin beberapa saya bisa berikan kesimpulan terkait dengan pembahasan bimbingan konseling Islam. Tadi juga membahas terkait dengan ruang lingkup, yaitu orientasi diri, pemberian informasi, layanan konseling, dan pengembangan diri bagi individu tadi Pak. Ada juga tadi Bapak sampaikan terkait tujuan bagi individu, yaitu bagi dia pemahaman dirinya menjadi lebih kuat, pengambilan keputusan dia juga lebih yakin setelah adanya bimbingan. Begitu juga dengan kesejahteraan holistik gitu Pak. Dia bisa membantu dirinya dari aspek yang umum ataupun juga aspek spiritual dari agama gitu, dari Al-Quran dan hadis. Ada juga nanti tujuan bagi individunya adalah mencegah pribadi seseorang itu atau perilakunya menyimpang Pak. Itu dari segi tujuan bagi individu. Dan manfaatnya gitu, bimbingan konseling Islam bagi individu adalah tadi yang pertama, membantu penyelesaian masalah pada dirinya Pak. Yang kedua, mampu meningkatkan atau terjadi peningkatan spiritual pada dirinya setelah mendapatkan informasi-informasi yang di awal tadi. Akhirnya dia semakin yakin dengan apa yang sudah diambil atau keputusannya. Yang ketiga itu juga mampu membentuk karakter Pak pada dirinya. Dengan pengetahuan yang sudah ada, bimbingan yang sudah ada, masalah yang sudah terselesaikan, mampu membentuk karakter pada dirinya. Dan yang keempat itu Pak, juga membantu dukungan keberhasilan untuk membantu dia mencapai cita-citanya, baik itu dalam hal akademik, karir, dan juga kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis Pak. Mungkin itu Pak dari yang bisa saya simpulkan pada pertemuan ini Pak. Dani sudah memberikan tanggapannya terakhir hasil pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.